Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi aplikasi komputer teknik kimia untuk pertemuan 9, di mana di pertemuan 9 ini kita akan mencoba salah satu software simulasi, CAMCAD ya, CAMCAD. CAMCAD saya pilih untuk lebih kita dalami karena dia lebih ringan softwarenya dan lebih mudah. Yang penting kalian nanti teman-teman mahasiswa nanti punya modal kaitannya tentang proses ya, proses dan paham fungsi dan kegunaan alat yang ada di proses industri. Jadi kalau yang udah ngambil PIK harusnya kalau bikin flowsheet sih nggak ada kesulitan ya, tapi nanti memahamkan bahwa kondisi operasi tiap-tiap alat nih gimana sih caranya. Nah itu nanti kita akan coba bersama ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal ya, contoh soal atau pelatihan soal. Jadi di sini ada campuran oktan, nonan, dekan, heptan ya dengan jumlahnya masing-masing ya. Dimana campuran berada pada kondisi 2 bar, 2 bar dan suhunya 25 derajat Celcius akan dipisahkan pada tekanan 7 bar dengan fraksi uapnya 65%. Sehingga alat yang dibutuhkan adalah pompa dengan efisiensi 85% HE dan juga flash drum ya. Jadi di sini ada campuran oktanon dekan heptan gitu ya, dengan jumlah tertentu gitu ya, dimana umpan ini ataupun kondisi dari umpan ini ya tekanannya 2 bar ya, suhunya 25 derajat Celcius ya, dimana dia pengen dipisahkan pada tekan 7 bar sehingga dia membutuhkan pompa di mana pompanya punya efisiensi 85%. Jadi pompanya itu nanti gunanya untuk menaikkan tekanan dari 2 ke 7 bar. Terus ada HE nanti yang akan menaikkan fraksi uap ya, fraksi uapnya ke 65%, dan juga nanti ada flash drum yang digunakan untuk memisahkan ya antara fase gas dan fase cairnya gitu. Nah, sebelum masuk ke sana ya, jadi kita ingat-ingat lagi di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan 8. Ya, di pertemuan 8 itu ada tahapan ya, tahapan urut-urutan ataupun 10 tahap dasar ya. Jadi ini 10 tahap dasar untuk mengoperasikan proses simulasi dalam MCAD, yaitu mulai pekerjaan baru ataupun new project ya, 2 milih engineering unit, 3 membuat flowsheet alat, 4 memilih komponen, 5 memilih metode termodinamika, 6 masukkan data stream, 7 spesifikasi unit operasi, 8 menjalankan simulasi, 9 menampilkan hasil perhitungan, yang 10 nanti membuat laporan dan flow diagram. Itu yang terakhir ya, nanti di akhir akan kita pelajari ya. Yang penting kalian sampai step 8, kalau bisa nanti saya tunjukkan juga step yang ke-9 ya, ataupun dasar tahapan yang ke-9. Oke, kita buka dulu CAMCAD-nya. Nah, ini CAMCAD ya. Teman-teman mungkin udah install semua ya. Jadi di awal biasa ya, kayak di MATLAB ada new script gitu ya, kalau kita pengen bikin program bukan di command window istilahnya gitu. Nah, di CAMCAD ini ada yang disebut sebagai new project lah kita bilang gitu ya, new project. Jadi di new project ini nanti di awal kita diminta untuk membuat nama project kita gitu ya, ataupun nama pekerjaan kita. Nah, di sini misalnya kita namakan pemisahan strum. Oke, satu gitu ya. Save. Oke. Nah, yang pertama apa tadi tahapannya? Nah, ini lembar ya, lembar kerja kita ataupun project kita di sini. Masih putih ya. Nanti kalau pengen agak dirapikan ya bisa, nanti di view-nya kita beri grid gitu ya, supaya nanti penataan flowsheet-nya bisa lebih rapi gitu ya. Ini di kanan ini macam-macam alat ya, opsi-opsi alat. Ini ada stream ya, ini ada kalau kalian butuh kotak, bulatan dan sebagainya untuk keterangan, mungkin ada backhouse filter, terus ada batch column, terus ada batch reactor gitu ya, terus ada valve ataupun keran gitu ya, terus ada cyclone. Nah, ini feed ya, feednya disimbolkan sebagai anak panah warna merah ya. Kalau produknya disimbolkan sebagai anak panah warna ungu gitu ya. Terus ada flash drum,
ada pompa, ada HE nih, heat exchanger ya, alat pengangkat panas. Terus ada apa lagi ya, pompa, mana pompa, ini pompa. Nah, nanti kita akan butuh 3 alat utama. Yang pertama ada pompa, terus ada HE, ada flash drum yang juga nanti dilapisi dengan arus umpan atau feed dan juga produk gitu ya. Oke. Ya, step 1 sudah kita lewati, yaitu memulai pekerjaan baru ya. Yang kedua yaitu kita diminta untuk memilih engineering unit. Engineering unit itu satuan yang akan kita gunakan ya. Nah, kalau satuan yang akan gunakan apa, kita sesuaikan dengan problem yang kita punya gitu ya. Jadi problemnya di sini tekanan yang menggunakan bar, jumlah aliran yang menggunakan kilomol per jam, terus suhunya menggunakan derajat Celcius. Kita sesuaikan. Engineering unit itu ada di format nanti ada engineering units. Di sini kita sesuaikan. Nah, ini pakai LB mol Fahrenheit gitu ya, PSIA. Nah, kita ubah ke metrik. Jadi metrik itu kanannya udah bar, temperaturnya menggunakan Celcius, mass per molnya menggunakan kilomol ya. Oke, udah cocok lah ya, bisa kita pakai di sini. Langsung kita oke aja. Oke, yang berikutnya setelah kita milih engineering unit, kita buat flowsheet ya. Jadi ini saya pengen agak lebih rapi, jadi di view bisa pakai grid visible gini ya, biar lebih rapi. Yang pertama feed dulu ya, jadi umpan kita tambahkan. Yang kedua ada pompa ya. Ada pompa, terus ada HE ya. Terus flash drum ya, alat utamanya. Terus ada produk. Nah, ini saya rapikan dulu ya, biar lebih bagus aja ya. Oke, sip. Oke, udah cukup. Ini alat udah nempel semua nih gitu. Nah, ini perlu kita hubungkan ya, tiap-tiap arusnya ini menggunakan string ya. String, klik titik merah, sambungkan dengan inlet dari alat berikutnya, yaitu titik biru ya. Titik merah ke titik biru ya, titik merah ke titik biru, titik merah, diklik-klik ya, klik di titik merah, terus klik di titik biru. Oke, cukup. Berikutnya apa ini? Nah, setelah bikin flowsheet, kita memilih komponen. Kita pilih komponen. Komponen itu ada di komponen list ya, atau langsung ke ini yang ada gambar C-nya ini juga boleh. Jadi komponen kita tadi apa aja? Ada oktan ya, ada oktan. Diklik oktannya gitu. Nah, di sini ada search ya. Jadi fitur search ini bisa kalian gunakan kalau misal posisi komponen itu tidak di bagian atas gitu, jadi agak di bawah gitu. Kalian bisa ketikkan namanya atau ketikkan rumus molekulnya ya. Dan oktan, terus nonan, dekan, terus heptan. Jadi ada 4. Jadi kita cek lagi benar 4 atau enggak. Oktan, nonan, dekan, heptan. Oke, udah cukup. Kita oke ya. Udah. Kalau sudah apa ini setelah komponen? Oh, model termodinamika. Model termodinamika ya. Setelah komponen kita pilih model termodinamika. Jadi kalau di Camcat model termodinamikanya itu ada di key values atau values. Key values. Nah, di key values ini macam-macam ya. Jadi ini model perhitungan termodinamika ya, ini tergantung biasanya dari fase tekanan suhu ya, fase cairan ataupun fluida yang akan diulang gitu ya. Nah, di sini kita pilihnya SRK dulu. SRK. Oke, kalau udah langsung di oke aja. Nah, terus setelah model termodinamika kita masukkan data stream. Data stream itu feednya ya, feed 1 atau data feed ini streamnya adalah umpan ya. Temperaturnya tadi umpan berapa? Ada 25 ya, 25, tekanannya
terus yang ke bawah ini jumlah oktannya ya, kilomol per jamnya berapa, 1000, 1700, 1700, 890, terus terakhir 1725. Oke, kalau pengen tahu nilai entalpinya berapa sih entalpi dari umpan, tinggal kita flash ya. Jadi enaknya kalau kita menggunakan simulasi, kita nggak perlu ngitung lewat Excel gitu, langsung nanti dibantu oleh si software ini untuk menghitung terutama entalpi ya, entalpi dari lidah ya, ataupun umpan kalau di sini lidah ataupun bahan yang sudah diketahui suhu, tekanan, dan juga lajunya ya, lajunya. Oke. Nah, kalau udah stream, apalagi nih stepnya? Spesifikasi unit operasi. Jadi unit-unit operasinya ataupun alatnya kita spesifikkan. Dia bekerja suhu berapa, tekanan berapa, atau naikkan ke tekanan berapa gitu ya. Terus mungkin ada apa? Fraksi uapnya berapa gitu. Terus apakah ada pressure drop atau tidak. Nah, itu kita spesifikasikan di alat yang masing-masing. Nah, yang pertama pompa. Nah, di soal itu pengen bahwa tekanannya nanti akan jadi 7 bar, berarti modenya kita pilih yang specify outlet pressure. Nah, di sini output pressure-nya pengen di 7 bar. Nah, pompa itu juga ada keterangan bahwa pompa efisiensinya adalah 85%. Jadi efisiensinya 0,85 ya. Jadi kita ketikkan 0,85 gitu ya. Ini di oke. Pompa udah cukup. Berikutnya masuk ke heat exchanger ya, HE ataupun HE. Jadi HE-nya, nah di sini ada data pressure drop-nya harus kita isi ya. Apakah di HE Anda itu nanti ataupun HE yang kita rancang itu terjadi pressure drop atau tidak? Wajarnya pasti terjadi pressure drop ketika suatu lidah gitu ya, baik gas maupun cairan melewati sebuah alat, itu pasti terjadi pressure drop atau disebut sebagai penurunan tekanan ya, penurunan tekanan. Nah, tapi di sini pressure dropnya kita set di 0 bar atau tidak terjadi penurunan tekanan. Nah, vapor pressure-nya berapa sih fraksi uapnya? Nah, fraksi uapnya yang kita inginkan itu nanti 65% ya. Di soal itu ada. Nah, vapor pressure-nya kita isi 0,65 ya. Yang lainnya tidak perlu diisi, cukup nanti bisa dibantu hitung sama si GameCAD ya. Oke, kita oke. Terus masuk ke flash drum ya. Flash drum ini ada opsi flash mode. Jadi data yang kita punya itu tekanan dan suhu saja. Jadi per feed-nya itu nanti dihitung lagi karena dihitung oleh si heat exchanger ya. Jadi tidak bisa kita specify gitu ya. Nah, jadi dia hanya menggunakan data suhu dan tekanan dari alat sebelumnya gitu ya. Jadi kita pilih yang ke 0 gitu ya. Kita oke ya, kira-kira gini. Kalau 7 langkah tersebut sudah kita lewati dengan benar gitu ya. Jadi yang terakhir tinggal kita jalankan simulasinya. Jalankan simulasi bisa klik yang run all atau di run ini, ketik run terus di run all gitu ya. Nah, ini ada keterangan nih di pojok kiri, run finish gitu ya. Nah, kalau ada error nanti dia ngasih taunya di pojok kiri sini ya. Oke, kita bisa cek hasilnya di sini. Wah, ada keluar hasil nih ya. Nah, nih yang hasil atasnya apa saja di situ ada ya. Terus hasil bawahnya apa saja gitu ya. Nah, ini laju setelah HE masih sama dengan input ya. Tidak ada penguapan ataupun pemisahan ya, ini masih sama. Terus calculated beban panasnya segini ya dari HI nya untuk menaikkan suhu ya gitu. Oke gitu. Nah, step yang 9, jadi sini saya ingin nambahkan nampilkan hasil perhitungan. Jadi kalau setelah kalian install tuh biasanya kan diminta tuh output dari perhitungan kalian tuh nanti mau dimunculkan di Office atau mau dimunculkan di Wordpad gitu ya. Jadi di result ya, string composition
stream. Nah ini kita bisa tahu nih all streamnya di stream yang pertama, 2 dan ketiga itu berapa aja sih gitu ya, mulai dari suhu, tekanan gitu ya, terus jumlahnya, jumlah per komponennya itu berapa, itu ada ya, bisa ditampilkan semua. Oke. Gini. Oke. Jadi stream 1 tuh mas ini stream 1 ya. Baru stream 2 nya mana? Ini ya. Stream 2 tuh yang harus sebelum masuk ke HE. Stream 3 ya yang setelah keluar HE, yang ke flash dump. Stream 4 itu yang hasil ke atas. Stream 5 itu hasil yang ke bawah. Si keluaran bawahnya dari flash dump. Gitu. Itu mungkin untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan coba case ataupun problem yang agak sedikit rumit ya, agak sedikit advance lah, meningkat lagi supaya kalian bisa lebih paham lagi. Jadi silahkan diulang-ulik CAMCAD-nya supaya kalian lebih bisa menguasai CAMCAD. Harapannya nanti untuk software yang lainnya kalian bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Oke, sekian. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.